Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala aslun babun al-adadu. Bab tentang al-adad. Bab tentang bilangan. Ini pelajaran mudah terkait dengan angka, hitungan. Al-adalu min salasatin ila tis'atin, bilangan dari 3 sampai 9, yu'annatsu ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al muannas daima. Sudah lewat di mutammimah. Bilangan itu kalau dari 3 sampai 9 itu dikasih muannas kalau dia bersama mudzakkar. Mudzakkar bersama muannas, yaitu lawan kias. Artinya kalau yang dihitung laki-laki angkanya perempuan. Kalau yang dihitung perempuan maka angkanya apa? Laki-laki. Itu 3 sampai 9. Nah, sab'a layalin wa thamaniyata ayamin. Lihat, sab'a layalin. Karena layalin lailatin. Asalnya lailah. Berarti sab'a. Sementara thamaniyata ayamin karena yaum. Paham ya? Nah, itu bentuknya. Wa kadzalikal asyara. Demikian pula angka 10 illam turokkab. Jika dia tidak tersusun bersama belasan. Jadi angka 10 itu berarti kita bisa simpulkan ya sebenarnya. Dari 3 sampai 10 adalah selalu berbeda dengan yang dihitung. Tapi khusus angka 10 kalau dia tidak ditarkib. Tidak disusun bersama belasan. 11 sampai 19. Iya. Wa maduna salasati. Demikian pula apa yang ya di bawah 3. Jadi yang di bawah 3, apa itu di bawah 3? 1, 2. Fa'il, demikian pula angka yang berwazan fa'il. Kesalifin seperti salif, warobi, 4 robi, alal kias daima. Kalau di bawah 3 itu 1 dan 2. Atau angka 3 sampai 10 tapi berwazan fa'il. Maka ini alal kias daima, sama terus. Kalau yang dihitung laki-laki dia juga laki-laki. Kalau dihitung perempuan dia juga perempuan. Itu angka 1. Imro'at, rojulun wahidun, imro'atun wahidatun, begitu. Paham kan? Itu angka 1, angka 2. Demikian pula kalau berubah menjadi wazan fa'il. Kemudian wayu produ fa'ilun au yudhaf limastukka minhu. Faedah berikutnya. Itu angka yang berwazan fa'il bisa dimufradkan. Yaitu salis, robi, khomis. Begitu maksudnya. Bisa mufrad. Mufrad artinya datang tanpa angka lain. Yaitu satuan. Satuan saja. Paham kan? Angka satuan saja. Wa au yudhaf atau boleh diidhafakan. Limastukka minhu, dari apa yang dipecahkan darinya. Maksudnya salisu salasah. Kan salit dari salasah. Berarti salisu salasah. Au limaduna, atau bisa juga idhofah kepada yang di bawahnya. Kalau antum bilang robi'u salasah. Boleh. Robi'u salasah. Khomisu arba'ah. Sittatu khomsa. Khomisu arba'ah. Sadisu khomsa. Boleh begitu. Boleh mudhof kepada yang sama, boleh mudhof kepada yang di bawahnya. Au yansibu madunah. Atau dia bisa juga menasab apa yang di bawahnya. Kalau tadi kan yang angka di bawahnya itu bisa mudhofun ilai berarti jar. Dan bisa apa? Mansub. Bisa mansub. Jadi berarti nanti itu sederhana ini. Jadi kalau ada angka berwazan fa'il, ya, bisa angka setelahnya itu, ya, pertama di atasnya bisa sama dengannya, pecahannya sebagai mudhofun, pecahan sebagai mudhofun ilai, berarti majrur. Majrur. Antum bilang begini, ya, contohnya salisu, ya, salasatin. Ini mudhofun ilai. Salisu salasatin. Mudhofun ilai. Atau boleh setelahnya itu adalah
mudhofun ilaih juga tapi angka sebelumnya 3. Sebelumnya 3. Jadi antum bilang salisu, ya, salisu itnain, ya, itnaini. Jadi ini juga adalah mudhofun ilaih, majrur. Paham kan? Majrur. Atau dia itu katanya diidofakan kepada sebelumnya itu dan bisa mansub. Bisa apa? Mansub. Tadi kan majrur. Misalnya antum bilang khomisu, ya, khomisu arba'atan, arba'atan, bisa begitu. Tanda khomisu angkata setelahnya ini di bawahnya. Ini 5, ini 4. Paham kan? Jadi kalau di bawahnya bisa sebagai mudhofun ilaih dan bisa mansub. Bisa apa? Mansub. Kalau di bawahnya. Kalau angkanya sama pecahannya maka dia majrur sebagai mudhofun ilaih. Tinggal nanti terjemahannya. Apa terjemahannya kalau begitu modelnya? Angka diidofakan ke angka. Angka diidofakan ke angka. Tinggal nanti sebentar insya Allah terjemahannya. Syarah. Kata beliau i'lam, ketahuilah. Anna al-fadol adadi ala salasati aqsam. Bahwasanya lafaz angka itu terbagi 3. Ahaduha salah satunya maya jerida iman alal kias. Apa yang berjalan terus di atas kias. Selalu sama. Fitakir wa ta'ni dalam masalah mudakar dan mu'anasnya. Laki-laki dan perempuannya. Faidakar ma'al mudakar maka dia laki-laki bersama laki-laki. Wa yu'annas ma'al mu'annas dan perempuan bersama perempuan. Wa huwal wahid wal itnan. Ini angka 1 dan 2. Nah, ini angka 1 dan 2 selalu sama. Wa makana ala sigoti fa'il. Dan apa yang di atas pola fa'il. Kalau angka itu sudah diubah ke pola fa'il maka selalu sama dengan yang dihitung. Takulu fil mudakar untuk katakan pada laki-laki wahidun, watnan, wasanin, wasalis, warobi, ila ashir sampai 10. Wa fil mu'annats pada perempuan wahidatun, watnatan, wasaniyatun, wasalisatun, warobiatun ila ashirah sampai 10. Sama. Paham ya? Sampai 10. Ini yang pertama selalu berjalan di atas kias. Wasani yang kedua. Ma yajri ala aksil kias. Apa yang berjalan di atas kebalikan kias. Daiman seterusnya begitu. Fayu'annas ma'al mudakar maka dia angkanya perempuan bersama laki-laki yang dihitung. Wayudakar dan dia dibuat mudakar ma'al mu'annats bersama perempuan. Laki-laki bersama perempuan. Jadi ini selalu berlawanan. Wahuwa salasatu wa tis'atu wa ma bainahuma. Yang seperti ini adalah angka 3 dan 9 serta apa yang diantara keduanya. Maksudnya 3 dan 9 diantara 9 dan 3 apa? Maksud 4, 5, 6, 7, 8. Takul kamu katakan salah satu rijal. Jadi salah satu rijal laki-laki. Wa salatu niswatin. Salah satu laki-laki karena dihitung perempuan. Niswa. Qala ta'ala Allah berfirman sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sama tadi. Wasalitu yang ketiga ma lahu halatan. Ketiga ada yang punya 2 keadaan. Ada yang punya 2 keadaan. Siapa itu? Wahul asyara. Ini angka 10. Fa ini istu'milat murakkabatan jarot alal qiyas. Kalau dipakai dalam keadaan dia murakkabah tersusun dari angka lain dengan angka lain yaitu mulai dari 13 sampai 19 maka dia sama dengan qiyas. Selalu sama. Laki-laki, perempuan. Lihat takul kamu katakan salah sata asyara abdan. Lihat asyara abdan sama. Ya karena 13. Wasalasa asyarota amatan. Lihat. Salasa asyarota amatan. Amatan perempuan maka asyarota perempuan. Wa ini stu'milat ghairu murakkabatin. Kalau dia digunakan tidak murakkabah yaitu berdiri sendiri angka 10 bukan belasan. Jarot ala khilafil qiyas. Maka dia berjalan di atas menyelisih qiyas. Yaitu selalu tidak sama. Sama dengan angka 3 sampai 9 tadi. Takul asyaratu rijal. Bita'nih dengan perempuan. Wa asyru ima bitadkir dengan laki-laki. Paham ya? Ini terkait dengan angka. Kemudian wa'lam. Ini yang terakhir ketahuilah. Anna li asma'il adadi bahwasanya untuk isim adat
allati ala wazni fa'il, yang berada di atas wazan fa'il, arba' halat. Nah sekarang kita akan tahu artinya. Ada 4 keadaan khusus yang berwazan fa'il. Ihdaha salah satunya al-ifrad. Dia selalu mufrad, takul. Lihat bentuk mufrad maksudnya tidak bersusun dengan siapa? Setelahnya. Tidak juga mudhaf. Seperti sanin, salis, robi, khomis. Apa maknanya? Artinya, sekarang artinya. Apa terjemahannya kalau antum dapat? Kalau dia seperti ini modelnya, artinya, maknahu artinya wahid. Kalau dibilang sanin, wahid mausuf bihadis sifat. Seorang yang bersifat dengan sifat ini. Makanya dibilang wahid yang pertama. Kan sifat yang pertama. Sanin yang kedua. Salit yang ketiga. Robi yang keempat. Khomis yang kelima. Sifat-sifat. Sebenarnya antum bilang begini. Dorib antum, apa antum artikan? Dorib yang memukul. Qatil yang membunuh. Jalis yang duduk. Begitu cara terjemahannya. Paham ya? Ini artinya. Terus asan yang kedua. Ayyudhaf ila mastuqqa minhu. Ila ma huwa mustaqun minhu. Diidofakan kepada apa yang dipecahkan darinya. Diidofakan kepada apa yang dipecahkan darinya. Fatakul, maka kamu katakan saniyat nain. Oh, kan sani dipecahkan dari itnain. Salisu salasa, kan salit dipecahkan dari salasa. Robi'u arba'ah. Jadi setelahnya mudhafun ilai. Apa artinya? Hati-hati ini maknanya. Wa ma'nahu wahidun minat nain. Masya Allah. Ketika antum bilang sanit nain, berarti salah satu dari dua. Begitu artinya. Sanit nain salah satu dari dua. Karena maknanya sekarang dari. Idofan bermakna dari. Berarti tadi apa? Salisu salasa apa artinya? Salah satu dari tiga. Robi warba. Salah satu dari 4. Paham artinya? Jadi bukan 4-4. Hati-hati, bukan 4-4. Tapi salah satu dari 4. Iya, salah satu dari 4. Dan ini digunakan di Quran. Lihat. Wahidun minat nain, 1 dari 2. Wahidun min salasa, 1 dari 3. Wahidun min arba'ah, 1 dari 4. Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman. Id akhrajahumal ladina kafaru thaniyat nain. Lihat artinya itu ayat. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dalam keadaan saniyat nain. Apa itu? Apa artinya saniyat nain? Salah satu dari 2. Karena keluar saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa orang? 2. Nabi salah satu dari 2 itu. Siapa itu 2 orang? Ya Nabi dan Abu Bakar. Jadi beliau adalah saniyat nain. Salah satu dari 2 orang itu. Itu artinya. Laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu thalithu salasah. Apa artinya thalithu salasah? Salah satu dari 3. Bukan 3-3. Perhatikan artinya ini. Kan orang Nasoro. Mereka mengatakan Tuhannya ada berapa? 3. Allah thalithu salasah. Apa artinya? Salah satu dari 3. Ini cara menerjemahkan. Salah satu dari 3. As-salitsah yang ketiga. Bentuk angka yang fa'il ketiga. Ayyudhaf ila madunah. Diidofakan kepada yang di bawahnya. Angka di bawahnya. Kalau tadi diidofakan kepada angka yang sama. Kalau ini diidofakan kepada angka di bawahnya. Kita yang paling kita butuhkan. Contoh kaqaulika salitsut nain. Robi'u salasa. Khomisu arba'ah. Apa artinya ini? Maknahu artinya ja'ilul itnain binafsihi salasa. Dia menjadikan 2 dengan dirinya menjadi 3. Dia menjadikan 2 itu dengan dirinya jadi 3. Kalau tadi salah satu dari 3. Kalau ini salitsut nain. Apa artinya? Apa dia nih? Dia jadikan dirinya adalah 2 itu dengan dirinya menjadi 3. Berarti
Salisu itsnain? Hmm? Hmm? Apa? Hmm? Yang orang ketiga dari dua itu. Orang ketiga dari dua. Jadi ada dua orang, dia ketiga. Ketiga. Paham kan? Nah, kalau tadi kan tiga, salah satu dari tiga begitu. Kalau ini dia ketiga dari dua. Ketiga dari dua. Itu lihat. Lihat setelahnya lagi, salisu robi'u salasa apa? Waja'ilu salasa dia jadikan tiga itu binafsihi arba'ah. Dengan dia jadi empat. Berarti empat dari berapa? Keempat dari tiga. Dia jadikan jadi empat dengan dia. Khomisu arba'ah, lima. Menjadikan lima dari empat. Itu artinya. Qala ta'ala, lihat dulu firman Allah Ta'ala. Ma yakunu min najwa salasatin. Tidak akan terjadi bisik-bisikan dari tiga orang. Illa huwa robi'uhum. Kecuali dia yang keempatnya. Berarti robi'u thalatha. Allah keempat dari tiga orang itu. Allah keempat dari tiga orang itu. Wala khamsatin, tidak pula lima. Illa huwa sadisuhum. Kecuali dia Allah keenamnya. Berarti kalau ada orang berbisik-bisik lima orang, berarti Allah keberapa? Keenamnya. Mereka memang ada lima, tapi Allah keenam. Yang mendengarnya. Iya. Itu bentuknya. Terus, ya. Ar-Rabi'ah, bentuk keempat datangnya angka wazan fa'il ini. Ayyan siba madunah. Dia menasab apa yang setelahnya. Dia menasab apa yang di bawahnya. Apa yang di bawahnya. Fatakul, kamu katakan robi'un salasatan. Jadi tanwin ya. Karena sekarang dia bukan mudhaf. Robi'un salasatan. Bitanwini robi'. Ditanwin kata robi'nya. Wanasbi salasatan dan dinasab salasah. Kama takul. Kalau ini maknanya sebagaimana kamu katakan ja'ilu salasa arba'a. Berarti yang ketiga dan keempat sama artinya. Bacaannya saja yang beda. Artinya sama, bacaannya saja yang beda. Ja'ilu salasa arba'a. Yaitu dia jadikan tiga itu menjadi empat dengan dirinya. Wala yajuzu mithlu dzalika fil musta'mali ma'a mastuqqa minhu. Tidak boleh dipilih dua bacaan ini yaitu nasab yang kedua. Tidak boleh pada apa yang dipecahkan darinya. Itu kalau angkanya sama. Salisu salasa harus mudhafun ilai. Tidak boleh itu dinasab. Kalau pecahannya. Adapun kalau di bawahnya boleh dua pilihan. Boleh nasab dan boleh apa? Jer. Boleh nasab dan boleh jer. Khilafan lil akhfash wa sa'lab. Berbeda dengan pendapatnya Al-Akhfash dan Sa'lab. Kalau Al-Akhfash dan Sa'lab bolehkan semuanya. Yang penting diidofakan kepada angka yang sama atau angka di bawahnya. Boleh nasab, boleh jer. Boleh nasab dan boleh jer. Tapi yang benarnya tadi boleh nasab dan boleh jer kalau di bawahnya. Paham kan? Kalau di bawahnya. Adapun angka yang sama itu hanya boleh apa? Jer. Hanya boleh jer. Selesai terkait dengan angka. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Aslun babun mawani usor fil ismi tis'atun. Penghalang dari tanwinnya isim itu ada 9. Ini yang biasa kita sudah ambil dari mutammimah. Diambil juga waktu kita pelajari catatan kaki atas matan jurumiyah. Penghalang dari tanwin isim itu 9. Ya jama'uha terkumpul dalam ucapan penyair. Azmul murakkabi ujmatun ta'rifuha adlun wa wasful jam'i zid ta'nitha. Kata beliau wazan yaitu wazan fi'il. Al-murakkab tarkib mazzi ujmatan ajam ta'rifuha alamiyah. Adlun adl wa wasfun wasfiyah. Al-jam'u sigo muntahal jumu zid tambahan alif dan nun ta'nitsa muannas nama perempuan ini 9 kata yang tidak ditanwin ka ahmada wa ahmar wa ba'la bakka wa ibrahim wa umar wa ukhar wa uhat wa mauhat ilal arba'ati wa masajida wa dananir wa sulaimana wa sakrona wa fatimata
Wa Tolhata wa Zainaba wa Salma wa Sohro'a. Ini contoh-contohnya. Ahmada nama yang berwazan fi'il. Ahmaro sifat yang berwazan fi'il. Ba'la bakka murakkab. Ibrahima ajam. Umar adal. Ukhor adal. Uhat adal. Mauhat adal. Sampai arba'ah. Sampai angka 4. Boleh antum buat uhat, mauhat. Sampai angka 4. Maksudnya ruba, merba. Paham ya? Sulat, matlah. Pokoknya sampai angka 4. Wa masajid, ini untuk jamak, sigo muntahal jumu. Wa dananir, sigo muntahal jumu. Wa salman, ini tadi zid, tambahan alif dan nun. Sakron, tambahan alif dan nun. Fatimah, wa Tolha, wa Zainab, wa Salma, wa Sohro, ini ta'nis. Ini ta'nis. Karena ta'nis itu ada ta'nis bil alif, ada ta'nis bigoiri alif. Semua contoh sudah ada. Kemudian setelah itu beliau rinci. Fa'alifu ta'nitsi wal jama' alladzi la nadhira lahu fil ahad kullun minhuma yasta'thiru bil man'i. Masya Allah. Maka alif ta'nits dan jama' yang tidak ada yang semisalnya dalam mufrad, semua setiap kullun minhuma setiap dari keduanya yasta'thiru bil man'i. Dia sendiri yang menghalangi dari tanwin. Antum sudah tahu kan di pembahasan kitab sebelumnya. Kalau sigo muntahal jumu dan ta'nis bi goiri ta'nis bil alif itu kan menghalangi diri dengan diri sendiri dalam apa? Dalam tanwin atau tidaknya. Dia berdiri sendiri, yaitu dia satu illah menduduki kedudukan 2 illah. Ini yang ini. Kemudian wal bawaki adapun sisanya labudda min mujama'ati kulli illatin minhunna harus labudda harus min mujama'ati dari berkumpulnya kullu illatin setiap sebab minhunna dari mereka li sifati awil alamiyati untuk berkumpul dengan sifat atau alam atau nama. Jadi selalu berpasangan 2 illah. Wa tata'ayyanul alamiyah dan pasti dia bersama alamiyah. Ma'at tarkib wa ta'nits wal ujmah. Kalau bersama muannas, bersama tarkib masjid, muannas dan ajam. Itu pasti berpasangan dengan alam. Kan dia tidak bisa berpasangan dengan sifat. Wa syartul ujmah alamiyatun fil ajamiyah. Masya Allah. Syarat ajam harus dia nama di orang ajam. Harus dia nama di atas di orang ajam. Non Arab. Wa ziyadatun ala thalatha. Dan lebih dari 3 huruf. Karena kalau nama ajam 3 huruf tanwin. Nuhun, Lutun. Paham ya? Nama 3 huruf. Wa sifat sementara syaratnya sifat. Asolatuha. Harus dia sifat asli. Wa adami qabuli hatta. Dan dia tidak menerima ta. Seperti fa'uryanun wa armalun. Wa sopyanun wa arnabun. Ia bermakna qasin. Yaitu ini kata ya arnab. Dia bermakna qasin. Ya rendah. Dalilin. Hina. Munsorifatun. Ini bertanwin. Karena muannasnya pakai ta. Karena uryanun, uryanatun. Armalah, armalu, armalatun. Sopyanun, sopwanun, sopwanatun. Arnabun, arnabatun. Atau bisa juga sopwanun karena dia bukan sifat. Aslinya. Karena sopwan adalah batu licin. Wa arnab asalnya bukan sifat. Karena arnab adalah kelinci. Jadi syaratnya sifat yang tidak boleh bertanwin sifat asli. Bukan sifat yang aslinya orang lain kemudian setelah itu dijadikan sebagai sifat. Iya, ini syaratnya. Wa yajuzu pinah dan boleh pada contoh hindun wajhan. Adapun nama perempuan yang 3 huruf tengahnya sukun boleh 2. Boleh antum hindun tanwin, boleh antum tidak tanwin hindu. Boleh. Ini ringkas kalimatannya. Bikhilafi Zainab wa Sakor wa Balkh. Berbeda dengan Zainab. Ya, karena lebih dari 3 huruf. Dan Sakor 3 huruf tapi tengahnya sukun. Balkh. Ya, tengahnya sukun 3 huruf tapi dia ajam. Dia apa? Ajam. Maka juga tidak ditanwin. Beda kalau hindun. Beda kalau hindun. Waka Umar inda Tamim babu hadami. Seperti Umar menurut Bani Tamim babnya hadami. Ini sudah lewat perselisihan kita tentang hadami.
Karena ada hadami orang mengirobnya dengan irob ismul ladzi la yansharif, yaitu Bani Tamim. Adapun Hijaz mengatakan mabni di atas kasro. Iya. Ilam yuktam biro. Tapi menurut Bani Tamim kalau tidak ditutup oleh huruf ro. Jika akhirnya bukan ro. Jika akhirnya bukan ro. Kasafar. Seperti kata safar. Wa ams limuayyan. Demikian pula ams. Ya. Kata yang sudah juga lewat bersama kita. Karena ada yang baca ams sebagai ismul ladzi la yansharif. Sebagaimana yang telah lewat. Ada yang baca sebagai ismul ladzi la yansharif. Ya ini limuayyanin, ini untuk yang tertentu, yaitu hari yang kemarin. Ingkana marfu'an kalau dia marfu, tapi ini menurut Bani Tamim. Dan anehnya mereka kalau mansub dan majrur, i'rabnya ismul ladzi la yansharif. Jadi mereka bilang marfu mabni. Di atas dhamma atau marfu sebagai ismul ladzi la yansharif. Selainnya mabni, ini mereka. Tapi sudah lewat bersama kita ini. Wa ba'duhum lam yashtaritu fihima. Sebagian mereka tidak mempersyaratkan pada keduanya. Wasahar indal jami ingkana dzarfan muayyana. Sahar juga diirob sebagai ismul ladzi la yansharif menurut semuanya kalau dia bermakna dzaraf tertentu, bermakna waktu sahur yaitu waktu sebelum subuh. Ini ismul ladzi la yansharif belum sebutkan satu kali dengan ringkas begitu. Makanya disyarahnya panjang. Disyarahnya apa? Panjang. Paham kan? Ya, lihat syarahnya. Al-aslu fil ismil mu'rab bil harokati as-sarfu. Kita baca dulu pembukaannya. Asal pada isim itu mu'rab dengan harokat itu asalnya adalah apa? Asal pada isim yang mu'rab dengan harokat asalnya as-sarfu. Apa sarfu? Bertanwin, itu asalnya. Wa innama yakhruju an dalikal asl. Tiada lain dia akan keluar dari asal ini. Idza wujida fihi illatan. Kalau didapati padanya dua sebab. Min ilalin tis'in dari 9 sebab. Awahidatun minha atau salah satu darinya. Takumu maqamahuma menduduki keduanya. Pada jama'al ilalat tis'a. Telah dikumpulkan 9 sebab itu. Fi baitin wahidin. Dalam satu bait syair. Man qala orang yang berkata. Ijma' wazin adilan annit bima'rifatin. Rokib wazid ujumatan fal wasfu qad kamula. Ini yang sudah kita dapat di buku sebelumnya. Kalau di matan itu syair yang berbeda. Di matan beda dengan syair yang ada di mana? Di syarah. Paham kan? Tidak ada masalah. Antum boleh pilih syair di matan atau di ini di syarah. Ijma' itu sigo muntahal jumu. Wazin, wazan fi'il. Adilan adil. Annit mu'annas. Ma'rifan na'alam. Rokib murakkab mazji, wazid tambahan alif dan nun, ujumatan ajam, fal wasfu, wasfiyah, kode kamula telah sempurna. Hadal bait, bait ini ahsan minal baitil ladzi athbattuhu fil muqaddimah. Bait ini lebih bagus daripada bait yang saya tetapkan di matan. Jadi beliau sendiri sudah rujuk dari yang di matan. Tapi kan sudah tersebar matannya belum dak ubah. Paham kan? Iya, jadi beliau bilang sendiri bait ini lebih bagus daripada yang ada di matan. Ya lebih bagus yang daripada yang ada di matan. Wahal Ibnu Nahas, bait ini adalah miliknya Ibnu Nahas. Ya, wa qad masaltu hafil muqaddimah. Saya telah mencontohkan di muqaddimah, di matan ya. Jadi kalau dibilang muqaddimah bukan di awal pendahuluan, tapi di matan. Saya telah mencontohkan pada matan alat tertib di atas urutan wahana dan sekarang saya asrohuha akan menjelaskannya ala dzalika tertib di atas susunan itu fa'akul. Maka saya katakan. Ini kita baca besok mulai dari ilah yang pertama. Mulai dari ilah yang pertama insya Allah. Iya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita usahakan selesai besok ismul ladzi la yansharif. Insya Allah. Supaya hari Kamis selesai dari ta'ajub dan waqaf. Semoga dimudahkan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.